Oke, kembali lagi untuk video selanjutnya. Setelah kita unboxing tadi, kita coba hubungkan unit ini dengan catu daya. Di sini ada catu daya 12 volt, di mana yang kuning ini adalah untuk aki kutub positif, yang hitam ini adalah aki kutub negatif, dan yang merah ini adalah ikut positif yang ada di kunci kontak. Jadi ketika kita nyalakan motor kita, maka dia otomatis akan ikut nyala. Nah, di sini akan kita lihat juga. Kita coba on-kan saja. Di sini adalah kamera belakang. Jadi yang kuning ini adalah merupakan kamera belakang, yang biru ini adalah kamera depan. Kita coba on-kan saja. Nah, ini tampilannya. Karena kita belum memasukkan yang SD card di sini, jadi dia tadi ada konfirmasi untuk kita memasukkan SD card. Nah, di sini untuk gambar yang kecil yang ada di sini, ini merupakan citra atau gambar dari kamera yang ada di belakang motor atau yang berwarna kuning. Kemudian yang ada di sini adalah main kamera. Di sini untuk gambar untuk di depan, ya, untuk yang di depan. Nah ini kelihatan jernih dari videonya. Ini untuk kamera belakangnya. Nah, di sini ada tombol-tombol yang ada di samping bodi, ya. Kalau di bawah tadi adalah untuk USB dengan SD card, mini SD card yang ada di sini. Kita masukkan aja. Kemudian di sini adalah tombol power. Kelihatan ya, power, menu, kemudian up, down, dan OK untuk konfirmasi. Kita coba untuk tombol menunya dulu. Menu di sini ada pengaturan untuk resolusi, ya kan? Resolusinya sendiri kita ketika kita pengen masuk ke menu resolusi ini, maka kita tekan tombol OK, maka akan masuk ke sub menu resolusi. Kita bisa pilih yang Full HD ataupun yang HD. Ketika sudah OK kita pilih, kita OK lagi. Untuk turunnya dual kameranya ini adalah untuk mengaktifkan dual kamera on off yang ada di situ. Nah, di sini kita pilih on. Kemudian ada cyclic recordnya, kita off kan saja. Kemudian ada interval recordnya, kita off juga saja. Ada HDR di sini. Kemudian ada exposure, ada recording, voice recording ya, artinya voice recording di situ kita bisa merekam sembari memasukkan suara ataupun hanya gambarnya saja ataupun hanya videonya saja untuk menghemat kapasitas memori. Di sini ada date stamp, yaitu menampilkan tanggal dan waktu ketika kita melakukan perekaman, ya kan? Kemudian ada gravity sensornya, kita pilih yang high. Ada parking guardnya. Apa itu parking guardnya kita bisa baca di buku petunjuk, kita on kan aja. Kemudian ada menu berikutnya, tadi di menu pengaturan videonya, sini ada yang settingnya. Di sini ada LCD brightness, ya kan? Nah, sini. Kemudian untuk auto power off. Auto power off ini artinya kita ketika melakukan perekaman atau ketika berkendara, layar ini pengen tetap nyala dengan cara tetap di off kan, ya. Artinya dia akan tetap nyala dan melakukan perekaman, atau dia akan mati setelah 3, 5 atau 10 menit. Nah, kita tinggal pilih saja. Kemudian untuk frekuensi gambar, di sini pilihannya ada 50 dan 60 Hz. Ada beep sound, ada bahasa pilihannya di sini ada bahasa kotak-kotak, bahasa Inggris dan Perancis ya. Kita pilih yang Inggris. Kemudian ada date and time. Kita bisa setting di sini date and time-nya.
atau ketika kita tersinkronisasi dengan handphone, nantinya akan kita sinkronisasi lewat WiFi, maka dia akan men-setting secara otomatis. Ya. Di sini kemudian ada menu format. Format di sini untuk memformat memory card kita. Ini ada default setting untuk setelan pabrik atau factory setting. Di sini ada versinya. Nah, itu saja menu-menu yang ada di modul atau main unit ini. Kembali lagi di sini ketika kita menghubungkan kamera, dua kamera yang ada di sini ke main unit ini, di sini juga ada namanya kabel perpanjangannya sesuai warna. Yang kamera belakang yang kuning, kamera depan yang biru. Karena ini yang biru. Ada kabel perpanjangannya. Di sini juga ada. Terus kemudian ada holder di stang ya. Ini nancep ke main unit ini, dan ini ada di stang. Kita bisa di sini. Jadi ini kelengkapannya. Terus kemudian kita coba hubungkan main unit ini dengan WiFi. Caranya cukup mudah. Yang pertama kali di buku petunjuk ini ada password default WiFi untuk kita bisa terkoneksi handphone ke main unit ini. Nah, caranya cukup mudah. Di Play Store kalian semuanya tinggal install aja yang namanya Roadcam ya. Roadcam nanti ketika sudah terinstall kita coba masuk. Nah, di sini jangan lupa kita harus nyalakan WiFi. Ya, kita nyalakan WiFi. Nanti kita allow semuanya. Kita tinggal klik yang ada di sini. Karena tadi WiFi-nya terhubung bukan ke sini tapi ke Speedy, ke WiFi yang ada di sini. Nah, ini ada WiFi kamera AC54 ini yang kita hubungkan. Nah, nanti untuk passwordnya sudah ada di buku petunjuk. Seperti ini. Nah, maka dia akan terhubung. Nah, untuk default yang terhubung pertama kali adalah kamera belakang. Kita maximize saja. Nah, ini adalah secara default kita terhubung dengan kamera belakang. Kalau ingin mengubah ke kamera depan atau ingin melihat ke kamera depan, di sini ada tombol di layar untuk mengubah ke tampilan kamera depan. Nah, di mana resolusi kamera depan ini lebih bagus dibandingkan kamera belakang. Jadi kamera depannya dia Full HD, kamera belakangnya 720 atau HD saja. Nah, di situ. Nah, ini untuk kita melakukan recording dan kita ngambil foto. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita mengkoneksikan unit ini dengan handphone, maka secara otomatis tanggal dan waktunya akan tersinkronisasi dengan yang ada di handphone. Ya, jadi kita nggak usah lagi setting-setting, masukin tanggal, masukin waktunya, kita langsung saja yang ada di sini. Ini semuanya sudah tersinkronisasi. Nah, di sini untuk unit kameranya sendiri, dua buah kamera depan dan belakang ini memiliki sertifikasi sesuai di buku petunjuk. Dia IP67, artinya dia tahan air, baik itu cipratan maupun guyuran, ya kan, IP67. Tapi kalau di main unitnya sendiri dia di IP5X. Nah, ini IP5X, artinya IP5X itu dia hanya tahan terhadap debu saja, dia tidak terlalu tahan terhadap percikan air bahkan. Jadi kita perlu namanya bag yang aftermarket itu untuk kita masukin ke kita baut ke stang. Biasanya sudah ada langsung bautannya seperti ini. Cuman kita artinya nggak akan perlu ini. Kita hanya perlu yang namanya bag itu saja kita masukkan, sama seperti yang biasa digunakan oleh abang ojol.
Nanti kita masukkan dan situ sudah anti air. Jadi unit ini pun aman. Jadi mungkin demikian aja ulasan kita tentang unboxing daripada unit ini sampai dengan kita melakukan proses instalasi, dan kita bisa melihat gambarnya di sini. Ini gambarnya sangat terang sekali. Ya, gambarnya sangat terang sekali. Jadi pas sekali ketika kita menggunakan ini untuk device pengaman untuk ketika kita berkendara, ya. Kita bisa akses ini dari handphone maupun langsung melakukan perekaman masuk ke memory card. Jadi itu saja ulasan dari kita di sini. Kalau kalian suka silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan update-update terkini dari kami. Oke, thank you.